Halo Sumatera Utara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ziva Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Jumat 10 Maret 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Kita ke Kabupaten Labuhan Batu, pemirsa. Maraknya pengguna narkoba daerah pemukiman mereka. Ratusan warga desa Pulau Padang, Kecamatan Air Atas, Kabupaten Labuhan Batu Utara datangi kantor DPRD meminta merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan peredaran narkoba secepatnya. Sambil membawa spanduk dan sejumlah poster, lebih dari 700 massa dipimpin langsung oleh Kepala Desa Pulau Padang mendatangi kantor DPRD di Jalinsum, Kota Aik Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara sambil melakukan orasi. Warga meminta kepada anggota legislatif untuk berperan aktif merekomendasikan kepada aparat penegak hukum secepatnya memberantas peredaran narkoba yang kian hari semakin mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah oknum perangkat desa dan BPD diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Hal ini berdampak langsung meningkatnya tindak kejahatan pencurian hasil perkebunan, hewan ternak, dan perabotan rumah tangga milik warga. Sehingga membuat warga merasa resah dan tidak nyaman baik di siang dan terutama di malam hari. Koordinator aksi Hasnul Hasibuan mengatakan meminta agar peredaran narkoba di desa mereka segera harus dihapuskan dan meminta agar BNN dan Kepolisian Polres Labuan Batu segera melakukan tes urin kepada seluruh perangkat desa agar dapat ditindak. Ketua DPR tadi sudah membacakan closing statement bahwasanya dia akan mengkoordinasikan bersama dengan BNN, bersama dengan Polres untuk turun ke ujung Padang, melakukan seperti apa yang diminta oleh Bapak Kepala Desa tadi, yaitu tes urin kepada perangkat-perangkat desa dan BPD. Kemudian kepada masyarakat yang terindikasi menggunakan narkoba. Sementara itu, Ketua DPRD Labuan Batu Utara, Indah Surya Bakti mengatakan sebelum aksi massa datang ke gedung DPRD, pihaknya sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan BNN, Polres, dan Kesbangpol untuk segera menindaklanjuti tuntutan warga dalam diperlukan keterlibatan semua pihak dalam memberantas kejahatan peredaran narkoba dan berharap kepada warga desa lainnya agar berani menyampaikan aspirasinya terkait peredaran narkoba di desa masing-masing. Jadi kami sudah koordinasi dan ini akan menjadi atensi pihak penegak hukum. Sebelum masyarakat datang kemari, masyarakat desa Ujung Padang, yang diduga pelaku telah ditangkap oleh pihak Polres Labuan Batu, dalam hal ini Kasat Narkoba. Kami berharap setelah ini bandar-bandar yang kecil ini, dan tentu kan ada aksi lebih lanjut yang akan dilakukan pihak Kapolres Labuan Batu. Memang Pak Kapolres Labuan Batu dalam hal ini memang sangat atensi terhadap pemberantasan narkoba di Labuan Batu Utara. Warga meminta BNN dan Kepolisian Polres Labuan Batu membuktikan segera membersihkan peredaran narkoba dan terutama menangkap bandar besar narkoba yang selama ini terkesan kebal hukum. Kita beralih ke informasi di Tanah Karo, pemirsa. Polres Tanah Karo bersama Polsek sejajaran menangkap 17 terduga pelaku tindak pidana pengedar dan penyalahgunaan narkoba yang diamankan dari beberapa kecamatan. Satres Narkoba Polres Tanah Karo beserta Polsek jajaran membekuk terduga pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 17 orang terduga pelaku ditangkap dari beberapa lokasi yang berbeda. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 76,57 gram atau ganja seberat 8,6 gram. Pil ekstasi sebanyak 1,5 butir. Kasat Narkoba Polres Tanah Karo AKP Henry D.B. Tobing mengatakan pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah akan penyalahgunaan narkoba yang peredarannya sudah sampai ke pedesaan. Dari 11
Pengungkapan kasus 2 TKP dari Kaban Jahe, 3 TKP di Brastagi, 2 TKP di Kecamatan Kutabulu, 1 TKP di Kecamatan Tiga Pinanga, 1 TKP Kecamatan Munte, dan 1 TKP di Kecamatan Martinding. Lanjutnya dari 17 pelaku, 10 orang diantaranya merupakan pengedar narkoba, sementara 7 pelaku lain yang merupakan penyalahguna narkoba dan sudah berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Karo. Dihimbau kepada masyarakat tetap berpartisipasi melaporkan ke kepolisian jika ada peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Dari Satgas Narkoba Polres Karo di bulan Februari tahun 2023 telah melakukan ungkap kasus narkotika sebanyak 11 kasus. Dalam 11 kasus yang kami ungkap beserta proses jajaran, kami mengamankan 17 tersangka. Untuk barang bukti secara keseluruhan sabu-sabu seberat 76,57 gram neto, kemudian ganja 8,6 gram neto, dan ekstasi 1,5 butir. Para pelaku pengedar kami jerat dengan pasal 114 ayat 2 dan 1, kemudian pasal 112 ayat 2, 1, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Para pelaku terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pidana hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, suasana gedung Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mendadak heboh dengan datangnya seorang warga yang mengaku sebagai korban penipuan. Dirinya turut membawa kue ulang tahun sebagai tanda mengendapnya kasus yang dialaminya selama 4 tahun lamanya sejak membuat laporan. Seorang warga bernama Wangsa mendatangi gedung Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan. Dirinya datang bersama dengan beberapa rekannya guna memprotes kinerja salah seorang penyidik Satreskrim Polrestabes Medan yang menangani kasus istrinya dalam perkara tindak pidana penipuan. Dirinya menyebut kasus penipuan yang melibatkan istrinya sebagai korban tidak berproses selama 4 tahun sejak membuat laporan. Laporan disebut telah dibuat pada tahun 2019 lalu dan beberapa kali telah menjalani pemeriksaan. Namun entah karena apa kasus penipuan ini mendadak tak berproses lebih lanjut. Kesal karena hal ini, suami korban pun menghadiahkan kue ulang tahun ke salah seorang penyidik yang menangani kasus ini guna mengingat bahwa perkara yang ditanganinya telah mandek selama 4 tahun lamanya. Suami korban Wangsa mengatakan istrinya menderita kerugian berkisar 500 juta rupiah dalam kasus tindak pidana penipuan. Dirinya menjelaskan awalnya pelaku yang diketahui berinisial S mengiming-imingi korban dengan bisnis online sehingga korban tergiur dan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tahun berapa tuh Bang laporannya disampaikan di Polrestabes Bang? Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2023. Bang, itu kasusnya apa tuh Bang? Kasus penipuan. Pokoknya istri Bapak. Ya, korbannya istri saya. Terus saya rasa ini pelaku diikuti wajib ditangkap karena memakan banyak korban. Sudah tersangka Pak emang pelakunya? Udah tersangka. Oh, tapi belum ditahan-tahan. Iya, dia ambil kartu kredit si istri, diinginkan bisnis online, terus digunakan semua uangnya. Senilai 500 Iya. juta. Pelaku dalam perkara ini pun disebut telah berstatus sebagai tersangka namun tidak kunjung dilakukan penahanan. Petugas piket yang menerima aduan ini pun menyebutkan akan menyampaikan keluhan korban ke penyidik yang bersangkutan. Di informasi lainnya pemirsa, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda memimpin apel siaga keselamatan toba tahun 2023 di halaman Mapolrestabes Medan. Operasi yang berfokus meningkatkan kesadaran berlalu lintas ini digelar serentak di seluruh Polres jajaran Polda Sumut selama 14 hari ke depan.
Personel Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan akan melaksanakan operasi keselamatan Toba tahun 2023 sejak dari tanggal 9 hingga 21 Maret mendatang. Operasi yang menyasar pengendara roda 2 dan 4 ini gelar menyusul surat perintah Kapolda Sumatera Utara guna meningkatkan kesadaran berlalu lintas bagi masyarakat Sumatera Utara dan Kota Medan. Selain itu, dengan gelarnya operasi lalu lintas keselamatan Toba ini diharapkan mampu menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang mayoritas disebabkan oleh pengendara yang tidak taat rambu dan kelengkapan berkendara. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan akan menggelar operasi ini di beberapa titik di Kota Medan yang dianggap vital dan rawan terjadinya kecelakaan, serta titik-titik yang dianggap mengalami kepadatan di jam-jam tertentu. Polrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan operasi lalu lintas keselamatan Toba akan berfokus pada pelanggaran pengendara roda 2 yang tidak mengenakan helm, berboncengan lebih dari satu, dan pelanggaran lainnya seperti melawan arus lalu lintas dan kelengkapan surat berkendara. Dalam melakukan penindakan, personil kepolisian dihimbau agar tetap mengedepankan sikap yang humanis serta mengayomi masyarakat. Rawan macet, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas. 4. Lakukan penegakan hukum lalu lintas dan teguran secara humanis dengan menggunakan Etle Mobile pada 7 prioritas pelanggaran sebagai berikut. A. Pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan handphone atau ponsel pada saat berkendara. Kapolrestabes Medan juga menegaskan bahwa segala penindakan pelanggaran akan menggunakan sistem elektronik berupa e-tilang. Diharapkan dengan digelarnya operasi ini, masyarakat dapat kian patuh dalam berlalu lintas. Sementara itu, pemirsa, operasi keselamatan Toba 2023 masih banyak pelanggaran lalu lintas ditemukan di jalan. Satlantas Polrestabes Medan melakukan kegiatan operasi keselamatan Toba 2023 dan dalam kegiatan yang dilakukan ini di beberapa ruas jalan Kota Medan masih banyak ditemukan pengendara khususnya roda 2 yang melanggar aturan. Bahkan para pengendara banyak yang nekat untuk melawan arus guna menghindari petugas kepolisian. Bahkan dari setiap persimpangan terjadi penumpukan kendaraan yang hendak memutar arah akibat melihat kegiatan operasi keselamatan Toba 2023. Kasat Lantas Polrestabes Medan Kompol Riki Ramadan mengatakan dalam operasi keselamatan Toba 2023 ada beberapa titik ruas jalan di Kota Medan yang menjadi prioritas dalam melakukan penindakan. Yang mana kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 8 sampai dengan 14 hari ke depan, yang mana kita mempunyai target itu adalah 10 titik rawan kecelakaan, 6 titik rawan langgar, dan 6 titik rawan macet. Penindakan secara simpatik dengan melakukan teguran, dan kita memberikan himbauan-himbauan melalui leaflet dengan pemasangan stiker. Dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, pihaknya lebih mengedepankan teguran lisan. Namun, jika dirasa cukup berbahaya, barulah petugas melakukan tindakan berupa tilang. Di informasi lainnya, pemirsa, pasca diberlakukannya pengisian bahan bakar jenis solar menggunakan scan QR Code, beredar video warga yang mengamuk saat hendak mengisi penuh BBM jenis solar. Dua hari pasca penerapan pembelian BBM solar subsidi menggunakan QR atau scan barcode, sejumlah warga protes dan tidak terima dilakukannya pembatasan. Bahkan salah seorang warga sempat mengancam petugas dan memalangkan mobilnya di SPBU jika petugas tidak mengisi mobilnya. Selain itu, sebuah video amatir merekam warga yang mengamuk dan mengancam petugas posko Pertamina di salah satu SPBU yang ada di Kota Medan. Warga ini mengamuk dikarenakan tidak bisa mengisi BBM jenis solar full tank. Dikarenakan penggunaan QR membatasi pengisian BBM subsidi hanya 20 liter.
Menanggapi video viral tersebut, Humas Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Agus Setiawan mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi pembelian BBM solar subsidi dengan menggunakan QR sejak tahun lalu. Agus menyebut peraturan yang diberlakukan Pertamina Patraniaga Sumbagut merupakan kebijakan pusat dan bertujuan agar BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran. Kami sudah mengetahui adanya insiden ataupun kejadian tersebut di salah satu posko helpdesk yang kami sediakan. Tentunya ini menjadi sebuah motivasi buat kami semua karena sebenarnya apa yang kami lakukan dalam rangka melakukan sosialisasi program subsidi tepat ini, tentu ini dalam rangka untuk memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan pendaftaran kendaraannya untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Untuk itulah kemudian kami membuka kurang lebih 300 posko di seluruh Sumatera Utara untuk membantu masyarakat melakukan registrasi kendaraannya. Jadi masyarakat selain dibantu juga bisa melakukan konsultasi ataupun bertanya tentang apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan registrasi tersebut. Hingga hari ini sebanyak 31.500 kendaraan yang melakukan pendaftaran untuk mendapatkan QR subsidi tepat sasaran. Pemberlakuan pembelian BBM solar subsidi dengan menggunakan QR sudah berlaku sejak tanggal 7 Maret lalu di sebuah SPBU di Sumatera Utara. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pengendara pengguna Jalan Abdul Haris Nasution Bypass Kota Padang Sidempuan mengeluh kondisi jalan yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Kondisi kerusakan jalan Provinsi Jalan Abdul Haris Nasution Bypass Kota Padang Sidempuan semakin hari semakin memprihatinkan. Jalan yang menanjak dan menurun tersebut penuh dengan lubang-lubang tepat di tengah badan jalan, sehingga mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Kondisi jalan tersebut sudah lama rusak namun belum ada upaya perbaikan dari dinas terkait. Padahal jalan ini tepat berada di bawah kantor Kesbangpol Kota Padang Sidempuan dan merupakan akses jalan menuju ke komplek perkantoran Pemkot Sidempuan. Sisi jalan aspal terkelupas dan tersisa hanya pasir, sehingga para pengendara terpaksa harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir. Demikian pada malam hari, pengendara yang tidak mengenal medan lokasi tersebut akan terjebak ke dalam lubang. Bahkan laka lantas sering terjadi terutama pengendara sepeda motor. Sementara beberapa waktu lalu sudah ada perbaikan jalan berjarak 1 km dari lokasi ini. Pasalnya posisi jalan yang datar justru lebih diprioritaskan daripada yang berada di tanjakan dengan status rusak yang berat. Ya, sangat mengganggu, lagi berisiko sama per mobil. Sering nggak kendaraan abang rusak di sini, Bang? Ya itulah, sekarang sering lah, kawan-kawan tuh sering rusak di sini. Abang tiap hari lewat jalan sini apa gimana, Bang? Ya setiap hari. Setiap hari, Bang, ya. Kondisi jalan ini memprihatinkan sehingga dapat mengancam keselamatan nyawa pengendara, terutama pengendara sepeda motor. Warga berharap kerusakan jalan ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelum ada korban jiwa. Yang rusak ini cukup mengganggu untuk pengguna jalan di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution atau Jalan Baru Bypass di Kota Padang Sidempuan ini, di mana terdapat lubang-lubang besar yang notabene pas di pendakian, dan di turunan juga ada terdapat lubang-lubang besar yang dimana sangat membahayakan pengguna jalan untuk yang melintas di daerah Jalan Baru Bypass Kota Padang Sidempuan. Jadi di sini sering hampir tiap hari pengendara terkhusus pengendara sepeda motor itu sering jatuh.
Pemirsa, pemerintah Desa Bangunsari Kecamatan Tanjung Brawa Kabupaten Deli Serdang sudah menyalurkan program ketahanan pangan berupa kambing biri-biri kepada 6 kelompok peternak pada bulan Januari 2023 bersama vitamin dan obat-obatan yang dibutuhkan. Koko Wibowo adalah salah satu ketua kelompok penerima bantuan kambing mengatakan untuk jumlah kambing yang diterima ada 10 ekor yang terdiri dari 9 ekor betina dan 1 ekor jantan. Sejak diserahkan pada bulan Januari itu sudah ada 3 ekor kambing yang sedang hamil. Untuk suplemen sangat mencukupi seperti vitamin dan obat-obatan guna merangsang pertumbuhan kambing lebih baik lagi. Namun masih ada kendala dalam peternak kambing ini. Kami sangat membutuhkan mesin giling rumput karena jika tidak digiling batangan rumput tidak dikonsumsi oleh kambing sehingga banyak rumput sisa tidak dimakan oleh kambing. Walaupun vitamin tambahan sudah dicampurkan ke rumput tersebut. Para peternak sangat berharap kepada pemerintah akan adanya bantuan mesin penggiling rumput agar rumput yang diramban habis dimakan kambing. Ketapang ini sangat membantu masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang terdampak COVID. Untuk saya pribadi, saya berterima kasih kepada pemerintah desa Bangunsari khususnya. Nah, dengan menggunakan vitamin-vitamin yang sudah diberikan oleh desa, nah itu sangat membantu juga untuk ternak kami juga. Jadi kendala kami saat ini di rumput karena rumput ini tidak difermentasi karena dia tidak habis, jadi batangnya ini tidak habis dimakan. Program ketahanan pangan atau ketapang kepada masyarakat menyalurkan berupa 60 ekor kambing kepada 6 kelompok peternak. Pemerintah desa terus memonitor sebuah kelompok penerima bantuan ketapang dan kambing tersebut terlihat sehat dan ada beberapa ekor yang sudah hamil. Program ketapang di Desa Bangunsari sudah terlaksana. Artinya kita membuat ketapang itu hewan ternak berupa kambing. Alhamdulillah kambing itu sudah terrealisasi sekitar 60 ekor dan terbagi menjadi 6 kelompok. Jadi harapan kita mudah-mudahan dengan adanya program ketapang ini masyarakat bisa terbantu perekonomiannya. Dan insya Allah ketapang ini bisa berlanjut ke semua masyarakat yang memang peternak kambing. Itulah harapan kita. Program ketapang ini dapat membangkitkan ekonomi masyarakat akibat dampak COVID-19 yang lalu dan jika program ini berhasil, kita berharap bantuan serupa dapat disalurkan kembali kepada kelompok-kelompok ternak lainnya. Pemirsa, merespon surat Kementerian Dalam Negeri terkait diaktifkannya kembali Ali Sultan Harahap yang yang akrab dipanggil TSO sebagai Bupati Padang Lawas, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menegaskan pengaktifan TSO menjadi Bupati Palas adalah persoalan prosedur yang harus diikuti. Gubernur Edi Rahmayadi menyatakan Ali Sultan Harahap harus mengikuti pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Hadambalik Medan, bukan di rumah sakit lain. Menurut Edi, Ali Sultan Harahap ini harus dipanggil ke Hadambalik. Kalau dinyatakan sehat, barulah bisa diaktifkan. Demikian disampaikan Edi di rumah dinas Jalan Jenderal Sudirman Medan kemarin. Edi mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan ada 3 hal yang menyebabkan kepala daerah bisa berhenti memimpin. Pertama, karena meninggal dunia. Kedua, mengundurkan diri. Dan ketiga, karena sakit. Saudara-saudara saya, wartawan sekalian, media, kami baru secara maraton membahas prosedurnya. Orang aktif itu harus dijawab oleh dokter.
Dokternya siapa? Dokter yang ditunjuk yaitu ID. Di mana posisi di Sumatera Utara adanya di masih 11. ada Balik, posisinya di sana. Nah si orang ini harus dipanggil ke sana, dinyatakan, keluarlah dokter menyatakan orang itu sehat. Kalau dinyatakan sehat, barulah bisa diaktifkan. Nah sekarang, apakah beliau sehat atau sakit? Nah Anda jawab aja sendiri. Oke? Tapi di surat Kemendagri itu Pak, bahwa beliau menyatakan sehat dari salah satu rumah sakit Jakarta. Dokternya itu ada di sini, bukan di Jakarta. Oke? Nah, suruh jawab dokternya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengaktifkan kembali Ali Sultan Harahap TSO menjadi Bupati Padang Lawas. Hal ini berdasarkan surat tertanggal 2 Maret 2023 yang ditujukan kepada Gubernur Sumut Edi Rahmayadi. Dalam surat itu, Mendagri menjelaskan alasan pengaktifan kembali TSO menjadi Bupati Padang Lawas yang sebelumnya dinonaktifkan karena berhalangan sakit. Hasil pemeriksaan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, TSO dinyatakan sehat. Pimpin rapat tim pengendali inflasi daerah, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat ini tengah mencari formula yang tepat untuk mengatasi kenaikan inflasi jelang bulan Ramadan. Masalah klasik ini menurutnya harus segera diatasi agar masyarakat tidak kesulitan di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Inflasi tahunan Sumut bulan Februari 2023 sebesar 5,88%. Salah satu komoditas bahan pangan yang memicu inflasi saat ini yaitu bawang putih. Kenaikan bawang putih mencapai 4,62%, sedangkan harga komoditas utama pangan lainnya seperti telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir di atas rata-rata Sumatera dan Jawa. Dalam keterangan persnya usai pimpin rapat high level meeting TPID Pemprov Sumut di Aula Teguh Rizal Nurdin kemarin, Edi Rahmayadi menyampaikan batas atas inflasi Sumut saat ini adalah 3+1, sedangkan batas di bawahnya 3-1. Oleh karena ini, menurutnya inflasi 5,88% sangat tinggi dan berpengaruh besar bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Diungkapkan Sumut sebagian besar surplus untuk bahan pokok pangan, namun inflasi masih cukup tinggi. Edi menjelaskan 3 hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu rantai distribusi, spekulan, dan infrastruktur. Saudara-saudara saya, wartawan sekalian, media, tetapi yang perlu saya informasikan, saya memastikan bahwa posisi inflasi kita Sumatera Utara kalau dibandingkan dengan provinsi lain, ya dia cenderung dia baik, menurun dan padam. Tetapi kalau dibandingkan dengan kapasitas kemampuan yang kita miliki, beras, cabai merah, cabai rawit, ikan dencis, minyak, itu yang membuat inflasi kita di 5,88. Itu yang sedang kita cari, kenapa ini yang harus kita jaga, bahkan kita harus tekan ke normal sedapat mungkin, berada pada 3, limit atas 1, limit bawah -1 gitu, kita berharap di situ. Ini yang perlu saya sampaikan. Meski inflasi rendah, tapi Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Dodi Zulverdi, mengatakan Sumut cukup baik dalam mengendalikan inflasi bila dibandingkan bulan Januari. Inflasi Sumut mencapai 5,99% dan saat ini kenaikan harga bahan pangan pokok menurutnya masih dalam batas wajar. Pemirsa, terkait naiknya harga garam hingga ratusan persen yang berimbas terancamnya produksi ikan asin, pemerintah Kota Sibolga akan membantu pelaku pengelola
ikan asin dengan mengupayakan kerjasama dengan daerah produsen garam. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Sibolga usai menerima pelaku pengolahan ikan asin Kota Sibolga. Selain menyampaikan akan melakukan kerjasama dengan daerah produsen garam, Pemkot Sibolga juga akan mengucurkan dana untuk memberikan subsidi biaya angkut garam dari daerah produsen. Meski kini diketahui beberapa daerah produsen garam nasional tengah mengalami gagal panen. Pasti kalau kenaikan harga garam ini memang mulai dari November akibat dari perubahan iklim di daerah Jawa dan Madura. Sehingga seharusnya mereka sudah bisa produksi, ternyata gagal panen akibat hujan. Maka kita akan ambil langkah-langkah. Pertama, kita kalau misalnya kebutuhan garam itu cukup, ya, kita akan intervensi harganya. Kita ambil langkah intervensi harga dengan subsidi ongkos. Subsidi ongkos seperti bagaimana? Ya, kita akan kontak dengan pihak daerah produsen, kita beli garamnya, ya. Artinya pemerintah tidak membeli garamnya, masyarakatnya kita kumpul, kita buat nanti dari BUMD membeli garamnya ke sana, kita subsidi ongkosnya. Langkah itu diambil Pemkot Sibolga karena saat ini harga garam di Kota Sibolga sangat tinggi, sehingga berimbas sedikit menurunkan produksi ikan asin di Koya Sibolga. Berdasarkan data kebutuhan akan garam di Kota Sibolga mencapai sangat banyak, sehingga dengan naiknya harga garam maka pelaku usaha pengolahan ikan asin sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, sejak beberapa bulan terakhir pelaku usaha pengolahan ikan di Kota Sibolga mengeluhkan naiknya harga garam hingga mencapai 100% yang biasanya per karung ukuran 50 kg dijual dengan harga Rp110.000 kini mencapai Rp280.000. Akibatnya pun hasil produksi ikan asin di Kota Sibolga terkena imbas dari kenaikan harga garam tersebut. Ya, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kembali memperingati berbagai rangkaian HUT ke-24 Kabupaten Mandailing Natal. Peringatan HUT Madinah bertema mewujudkan infrastruktur dan kemandirian ekonomi Madinah disambut antusias masyarakat. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Mandailing Natal yang bertajuk mewujudkan infrastruktur dan kemandirian ekonomi Madinah yang berkesinambungan dengan tagline Madinah Bersyukur Madinah Berbenah. Berbagai kegiatan memeriahkan HUT Madinah seperti pawai karnaval yang dilaksanakan di Jalan Protokol Panyambungan. Pawai karnaval HUT Madinah diberiahkan beragam pertunjukan yang ditampilkan pelajar baik tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA sederajat, dan instansi pemerintahan. Mereka menampilkan berbagai kreasi seperti drum band, berpakaian tradisional, beragam adat dan suku di Nusantara juga menampilkan kreativitas mengolah bahan bekas menjadi barang berharga. Acara karnaval yang dipusatkan di depan Bank Sumut Penyambungan ini disambut antusias ribuan masyarakat dari berbagai kalangan. Ketua DP Terima kasih kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal yang telah berpartisipasi aktif dalam hal memeriahkan HUT Mandailing Natal. Madinah ini bukan kami, Forkopimda, bukan. Ini Madinah kita semua. Tentu bagaimana meningkatkan kecintaan kita terhadap Mandailing Natal. Jadi jangan ada stigma bahwa Madinah itu segelintir orang. Hari ini kita sudah saksikan bahwa kemeriahan itu tentunya digambarkan oleh karnaval, para orang tua murid juga tentunya semua. Kami ucapkan terima kasih kepada yang turut berpartisipasi aktif. Ya, Forkopimda, kami seluruh jajaran Forkopimda mengucapkan terima kasih. Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis yang tiba di gedung Serbaguna Penyambungan mengenakan pakaian adat Jawa Barat. Sementara Bupati Mandailing Natal bersama Wakil Bupati Mandailing Natal mengenakan pakaian adat Mandailing. Di sidang paripurna istimewa HUT ke-24 Kabupaten Mandailing Natal yang dipimpin Ketua DPRD Mandailing Natal, dalam pidato tersebut Ketua DPRD Madinah mengatakan Kabupaten Mandailing Natal diresmikan terdiri dari 8 kecamatan, 275 desa. Alhamdulillah, di usia ke-24 Mandailing Natal sebanyak 23 kecamatan terdiri dari 377 dan 27 kelurahan.
lakukan apa yang bisa Anda lakukan tanpa harus dimotivasi atau disuruh oleh bupati Anda sendiri. Karena semestinya ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Pembangunan infrastruktur di Mandailing Natal ini semestinya harus menjadi tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dijalankan oleh seorang bupati atau wakil bupati. Jadi seluruh stakeholder, seluruh OPDD juga harus bergerak tanpa harus disuruh, tanpa harus dimotivasi. Karena ini bukan tanggung jawab bersama. Kalau kita hanya menunggu anggaran dari pusat, kita jamin Mandailing Natal tidak akan pernah maju. Rangkaian HUT ke-24 Kabupaten ini juga dimeriahkan stand Expo Ekonomi Kreatif tahun 2023 yang menampilkan berbagai keterampilan kerajinan, jajanan kuliner khas Mandailing, dan unit kerja dari instansi pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal dan pihak swasta. Kita ke Kota Medan, pemirsa, sebanyak 8 produk UMKM binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan berhasil tembus pasar internasional dan produk ini pun akan dikirim ke 5 negara berbeda. Pasca pandemi COVID-19, produk UMKM Kota Medan tampaknya mulai bangkit dari keterpurukan. Terlihat sebanyak 8 produk UMKM binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan berhasil tembus pasar internasional. Produk-produk yang dihasilkan mulai dari sapu lidi olahan daun kelor, gula aren cair, sambal kopi, sekam kulit pinus, dan ulos. Dengan total seberat 72 ton, produk UMKM asal Medan ini pun akan dikirim ke 5 negara berbeda, diantaranya India, Australia, Belanda, Amerika, dan Jepang. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang secara langsung melepas kontainer yang berisikan produk-produk UMKM ini pun mengapresiasi para pengusaha yang berhasil menembus pasar internasional. Bobi mengungkapkan bahwasannya para pelaku UMKM ini mendapatkan buyernya sendiri melalui internet. Ini mengartikan produk yang ada di Kota Medan ini, pertama produknya sudah secara kualitas baik. Hanya butuh tadi ada beberapa penyampaian, persyaratan di setiap negara beda ya. Ini yang lagi kita kejar. Semuanya dapat marketnya itu, semua dapat buyernya itu dari internet. Saya sudah bilang yang paling penting dari kita membina itu adalah produknya dibeli. Percuma kita bina bagus sekalipun, mantap sekalipun, kalau nggak ada yang beli ngapain? Ending akhirnya adalah buyer. Adapun barang-barang yang diekspor ke luar negeri merupakan produk-produk yang berbahan dasar dan asli dari Indonesia sehingga sangat diminati oleh masyarakat mancanegara. Ya, demikianlah informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Azifa Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.